Aman, Ibu? Oke, oke, terima kasih Mas Faijin ya. Nanti Mas Faijin Masih boleh di dilihat nanti gimana Mas? tampilannya masih di tujuan belajar. Ya, masih di tujuan belajar. Oke, baik. Nah, saya ingin membawa kita kepada sebuah situasi Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan guru menghadapi perubahan pengelolaan kinerja ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini kok kayaknya perubahannya kontinu terus. Kok lanjut-lanjut saja seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, terhadap perubahan ini sebenarnya kita mempunyai beberapa respon seperti itu ya. Kita termasuk guru yang mana itu dilihat dari bagaimana kita memberikan respon terhadap perubahan khususnya di dalam pendidikan gitu ya. Dan terlebih di program pengelolaan kinerja guru ini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, silakan nanti dikategorikan dirinya ada di mana. Bapak dan Ibu boleh nanti mengetik di kolom chat ya. Nah, ada guru-guru yang memberikan respon berupa ini golongan guru-guru yang masuk ke dalam zombis ya, dari gambar tertera kelihatan mereka banyak tuh jalan gitu ya. Jadi ini adalah guru-guru yang tidak ada pendapat, ya sekedar ikut-ikutan saja. Saya jadi teringat tadi pagi ada pembicaraan kami dengan seorang guru senior di sekolah gitu ya. Ya, itu follower saya gitu. Nah, ini termasuk guru followers nih yang ikut-ikutan aja seperti itu ya. Kemudian ada juga guru yang golongan protesters ya, di mana mereka menyatakan keberatan dan secara terbuka menyampaikan keberatan. Kami nggak mau tuh kurikulum merdeka gitu ya, misalnya gitu. Nah kemudian ada juga golongan saboteurs, ini berusaha agar perubahan gagal diterapkan gitu ya. Aduh janganlah, jangan sampai di Siantar seperti itu misalkan, jangan sampai dong di Jogja, jangan sampai di sekolah kami gitu ya. Tetapi ada satu golongan guru ya yang namanya itu survivors. Ini adalah guru-guru yang menerima sekaligus memanfaatkan perubahan. Ada dua konten di sini yang menarik Bapak dan Ibu. Yang pertama menerima. Nah, ketika kita menerima, berarti kita tidak melakukan penolakan dan kita juga mau masuk ke dalamnya. Itu yang pertama, ketika kita menerima. Yang kedua memanfaatkan. Ini lebih menarik. Ketika kita bicara tentang memanfaatkan, maka kita bicara tentang keuntungan. Bicara tentang impact-nya Bapak Ibu. Nah, ketika ini bicara tentang memanfaatkan perubahan gitu ya, berarti kita akan mengalami perbaikan esensi, apakah itu dari kompetensi kita atau bahkan dari karir kita, bahkan akan memicu ke income kita yang lebih menarik. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah pertanyaannya, Bapak dan Ibu termasuk guru di golongan mana sih gitu ya? Boleh Bapak dan Ibu diberikan saya responnya dong di kolom chat. Oh, suara putus-putus dan hilang ya. Mudah-mudahan ini masih saya putus-putus kah, Mas Faijin? Halo, Mas Faijin? Aman, Ibu? Aman ya? Oke, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu golongan guru yang zombies, protesters, saboteurs atau survivors? Boleh dong saya dikasih di kolom chat. Oke. Ya, oke baik. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sih ada perubahan kurikulum seperti itu ya? Karena ternyata kebutuhan belajar murid berubah. Itu kodrat dari perubahan itu sendiri gitu. Jadi ada sebuah situasi yang harus kita integrasikan dengan perubahan itu sendiri agar kita juga capable untuk melengkapi perubahan itu dan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam konteks apa bisa kita lihat kebutuhan belajar murid terpenuhi? Seperti itu ya. Kebutuhan belajar murid yang terpenuhi kelihatan ketika mereka mampu menghadapi tantangan yang dihadapi mereka. Jadi bukan sekedar tantangan di dalam kelas, tetapi lebih kepada tantangan ketika mereka keluar dari kelas, gitu ya. Maka Bapak Ibu menariknya di kurikulum Merdeka, ini dipakailah sistem yang namanya pembelajaran kontekstual. Gimana sih lingkungan si anak? Apa sih keseharian tantangan yang diterima anak? Gimana sih situasi lingkungan anak dengan ketidakmampuan misalkan pun dari situ guru-guru